Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Andir Dayanti, NIM dari B11 284. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan aset tetap, di mana uh, terdapat 3 poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu sifat dan contoh pemeriksaan aset tetap. Yang kedua, tujuan pemeriksaan aset tetap. Dan yang ketiga, prosedur pemeriksaan aset tetap. Yang pertama yaitu sifat dan contoh aset tetap, di mana menurut standar akuntansi keuangan, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa yang untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Sedangkan menurut SAK etap, aset tetap aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau menyediakan barang atau jasa untuk disewakan ke pihak lain atau untuk tujuan administratif. Diharapkan akan digunakan 1 periode, lebih dari 1 periode. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap bila A. Besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Kedua, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Adapun beberapa sifat atau ciri-ciri aset tetap, yaitu tujuan dari pembeliannya bukan untuk dijual atau diperjualbelikan, tetapi untuk dipergunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan cukup material. Adapun tujuan pemeriksaan aset tetap terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas aset tetap tersebut. Yang kedua, untuk memeriksa apakah aset tetap yang tercantum di laporan posisi keuangan itu benar-benar ada, masih digunakan dan dimiliki oleh perusahaan. Ketiga, untuk memeriksa apakah penambahan aset tetap dalam tahun berjalan betul-betul merupakan suatu capital expenditure diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan dicatat dengan benar. Yang keempat, untuk memeriksa apakah disposal atau penarikan aset tetap itu sudah dicatat dengan benar di buku perusahaan dan telah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Disposal dari aset tetap bisa terjadi dalam bentuk penjualan yang akan menimbulkan rugi laba, penjualan aset tetap, tukar tambah, atau penghapusan aset tetap yang bisa menimbulkan kerugian dari perusahaan aset tetap. Jika aset tetap tersebut masih mempunyai nilai buku, kerugian dari trading atas aset tetap masih mempunyai nilai kerugian dari tradingnya, aset tetap sejenis dicatat sebagai loss on trading, sedangkan keuntungan dari trading dicatat sebagai pengurangan dari harga perolehan aset tetap yang baru. 5. Untuk memeriksa apakah pembebanan penyusutan dan tahunan yang diberikan dilakukan dan dengan cara yang sesuai dengan SK, konsisten, dan apakah perhitungan telah dilakukan dengan benar. 6. Untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan. Ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian aset tetap dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Adapun prosedur pemeriksaan aset tetap, di mana yang pertama yaitu mempelajari dan evaluasi tentang kontrol atas aset tetap. Kedua, minta kepada klien top schedule serta subletting schedule aset tetap yang diberisikan saldo awal, penambahan serta pengurangannya dan saldo akhir, baik untuk harga perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
Ketiga, periksa footing dan post footing dan cocokkan totalnya dengan general leader atau sub-leader, saldo awal dan booking paper tahun lalu. 4. Fudge penambahan serta pengurangan dari aset tetap tersebut. Untuk penambahan, kita lihat approvalnya dan kelengkapan sepertinya dokumennya. Untuk pengurangan, kita lihat otorisasinya dan jurnalnya, apakah sudah dicatat dengan betul, misalnya bila ada keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap tersebut. Selain itu, periksa juga penerimaan hasil penjualan aset tetap tersebut. 5. Periksa fisik dan aset tetap tersebut dan periksa konsidian nomor kode dari aset tetap. Periksa bukti pemilikan aset tetap untuk tanah, gedung, pemeriksa sertifikat tanah dan IMB, serta CIPB untuk mobil, motor, BPKB STNK-nya. Ketujuh, pelajari dan periksa apakah capitalization policy and distribution policy akan dijalankan konsisten dengan tahun sebelumnya. 8. Buat analisis tentang perkiraan repair, maintenance, sehingga kita dapat mengetahui apakah ada pengeluaran yang harusnya masuk dalam kelompok capital expenditure, tetapi dicatat sebagai revenue expenditures. Periksa apakah aset tetap tersebut sudah diasuransikan dan apakah skor coverage-nya cukup atau tidak. 10. Tes perhitungan penyusutan. Cross-reference angka penyusutan dengan biaya penyusutan yang diperkarakan laba rugi dan periksa alokasi distribusi hak penyusutannya. 11. Periksa notulen dapat perjanjian kredit jawaban konfirmasi dari bank untuk memeriksa apakah ada aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atau tidak. Bila ada, maka hal ini perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ke-12, periksa apakah ada komitmen yang dibuat oleh perusahaan untuk membeli atau menjual aset tetap. 13. Untuk construction in progress, kita periksa penambahannya dan apakah construction ini in progress yang harus ditransfer ke aset tetap. 14. Jika ada aset tetap yang diperoleh melalui leasing, periksa lease agreement dan periksa apakah accounting treatment-nya sudah sesuai dengan standar akuntansi. 15. Periksa atau tanyakan apakah ada aset tetap yang dijadikan agunan kredit imbang. 16. Periksa penyajiannya dalam laporan keuangan. Apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.